Rezim Nazi muncul di Eropa pada periode krisis politik, sosial, dan ekonomi dan mengubah Jerman menjadi mesin kendali totaliter. Di bawah pimpinan Adolf Hitler, Reich ketiga menggabungkan ideologi rasis, militerisme, dan propaganda untuk mengonsolidasikan kekuasaan yang meluas melampaui perbatasan. Perang Dunia Kedua tidak hanya berarti konfrontasi perang dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga penerapan sistematis kebijakan pemusnahan dan represi. Jutaan orang dianiaya karena asal-usul, agama, atau status mereka, menjadi korban aparatur negara yang mengubah kekerasan menjadi norma dan kekejaman menjadi prosedur birokrasi. Nazisme menunjukkan sejauh mana kombinasi fanatisme ideologis dan organisasi modern dapat berlanjut. Warisan langsungnya adalah kehancuran sebagian besar Eropa dan pengungkapan mesin kematian yang beroperasi pada banyak tingkatan, kamp konsentrasi, penyitaan aset, deportasi massal, dan eksekusi terencana. Di balik permukaan militer dan politik tersembunyi rahasia, jejak, dan benda-benda yang puluhan tahun kemudian masih muncul di berbagai tempat. Apa saja beberapa jejak yang tersembunyi begitu lama berhasil terungkap dan mengungkap dimensi baru rezim tersebut? Mayat-mayat di bawah lantai Göring. Selama pekerjaan penggalian yang dilakukan pada musim dingin di dalam sebuah bangunan tua yang terletak di kompleks militer yang dikenal sebagai Sarang Serigala, tim relawan menemukan sisa-sisa jasad manusia di bawah lantai yang dulunya merupakan kediaman Hermann Göring. Penemuan itu terjadi di dekat kota Kętrzyn di timur laut Polandia, di dalam kawasan hutan tempat beroperasinya, salah satu pusat komando yang paling terlindungi dari rezim Nazi selama perang di front timur. Pencarian itu adalah bagian dari kegiatan arkeologi yang sah secara hukum, yang dipimpin oleh sebuah yayasan yang berpengalaman dalam menemukan benda-benda bersejarah. Penanggung jawab penggalian ketika memindahkan lapisan permukaan tanah mengira telah menemukan pipa logam tua. Setelah membersihkan area itu, dipastikan bahwa itu adalah tengkorak manusia. Penemuan itu mengaktifkan protokol polisi dan mengarah pada inspeksi forensik yang lebih rinci di lokasi tersebut. Pihak berwenang setelah melanjutkan pemindahan tanah menemukan 4 kerangka lain yang terletak dalam garis lurus, semuanya pada kedalaman yang dangkal. Di antara sisa-sisa tersebut diidentifikasi 3 orang dewasa, 1 remaja, dan 1 bayi baru lahir. Tidak ada yang menunjukkan barang-barang pribadi atau tanda-tanda pakaian. Tulang-tulang itu tidak lengkap. 4 dari mayat-mayat itu sama sekali tidak memiliki anggota badan tangan dan kaki. Salah satunya masih menyimpan sebagian jari-jari kaki. Kondisi lingkungan menunjukkan bahwa kerangka-kerangka itu telah terkubur hanya beberapa sentimeter dari pipa-pipa dari tahun 40. Hipotesis awal menyatakan bahwa orang-orang ini dikuburkan sebelum pendudukan rumah oleh komando tinggi Nazi, karena jika mereka berada di sana selama pekerjaan konstruksi, mereka akan terdeteksi oleh para pekerja. Namun, tidak ada tanda-tanda kekerasan yang terlihat atau elemen konklusif mengenai penyebab kematian. Setelah sisa-sisa jasad ditemukan, para spesialis yang bertanggung jawab atas analisis mengonfirmasi bahwa mereka berada dalam kondisi kerusakan yang mencegah diperolehnya hasil pasti mengenai keadaan kematian. Tim medis menunjukkan bahwa tulang-tulang itu mungkin sesuai dengan periode antar perang yang terjadi antara 1918 dan 1939. Karena usia dan kurangnya bukti konkret, penyelidikan yudisial ditutup karena tidak ditemukan indikasi kejahatan kontemporer. Beberapa ahli dan sejarawan telah menyumbangkan berbagai teori tentang asal-usul sisa-sisa tersebut. Salah satu usulan adalah bahwa mereka adalah pekerja paksa yang digunakan dalam pembangunan instalasi militer. Teori lain menunjukkan bahwa mereka mungkin adalah korban sipil di tangan Tentara Merah selama kemajuannya pada 1944 ketika tindakan kekerasan dilaporkan di wilayah tersebut. Namun, keberadaan bayi baru lahir di antara mayat-mayat itu mempersulit kemungkinan tersebut. Gagasan bahwa penguburan itu sesuai dengan seluruh keluarga yang meninggal karena sebab yang tidak diketahui, bahkan mungkin sebelum bangunan itu sendiri, juga dipertimbangkan.
Selama peninjauan area, para arkeolog menemukan beberapa fragmen belemnites fosil alami yang terdapat di daerah tersebut. Elemen-elemen ini yang berbentuk memanjang pada zaman dahulu dianggap sebagai jimat atau batu yang terkait dengan fenomena supranatural, meskipun dalam kasus ini tidak ditemukan jenis objek ritual lainnya. Meskipun demikian, muncul spekulasi tentang kemungkinan praktik esoteris, meskipun para peneliti sendiri menolak adanya bukti kuat tentang upacara atau kepercayaan pagan dalam konteks khusus itu. Sarang Serigala dibangun pada 1940 sebagai markas strategis Komando Tinggi Nazi untuk mengoordinasikan invasi Eropa Timur. Selama beroperasi, tempat itu menampung tokoh-tokoh paling relevan dari rezim tersebut, di antaranya Hitler, Göring, Keitel, dan Bormann. Situs itu terdiri dari sekitar 200 struktur, termasuk bunker yang diperkuat, area akomodasi, pembangkit listrik, dan jalur kereta api kecil. Pada puncaknya, lebih dari 2.000 orang beroperasi dari pusat komando ini. Setelah kegagalan upaya pembunuhan pada 1944 yang dikenal sebagai Operasi Valkyrie, dan runtuhnya Front Timur berikutnya, pasukan Nazi menghancurkan sebagian kompleks sebelum mundur. Selama puluhan tahun, area itu tetap tanpa intervensi arkeologi yang mendalam, yang mungkin menjelaskan kemunculan temuan yang terlambat seperti sisa-sisa jasad manusia ini. Tim yang bertanggung jawab atas penemuan tersebut telah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan studi tambahan, seperti analisis karbon, untuk memperkirakan tanggal kematian dengan lebih akurat. Ada juga rencana untuk melakukan tes yang lebih canggih yang membantu menentukan apakah kelima mayat itu memiliki ikatan keluarga atau konteks yang sama. Untuk saat ini, keadaan pasti dari penguburan tetap terbuka untuk interpretasi tanpa kesimpulan definitif tentang motif penguburan maupun hubungannya dengan sejarah militer tempat tersebut. Dengan penemuan ini, Sarang Serigala menambah elemen misterius lain pada sejarahnya. Meskipun hari ini dikunjungi sebagai situs bersejarah, banyak area belum diperiksa secara menyeluruh, dan kasus ini menunjukkan bahwa masih ada elemen masa lalu yang belum terungkap. Kasus mayat tanpa anggota badan yang ditemukan di bawah bekas rumah Göring sejauh ini adalah salah satu yang paling membingungkan. Senjata dan peninggalan Nazi di bawah atap Quilmes. Pada November tahun 2024, pihak berwenang Argentina melakukan salah satu operasi paling mengejutkan dalam beberapa dekade terakhir terhadap warisan klandestin Nazisme di Amerika Latin. Di sebuah rumah kelas menengah di kota Quilmes, selatan dari kawasan metropolitan Buenos Aires yang luas, polisi federal menemukan koleksi yang meresahkan. Lebih dari 60 senjata api, potongan propaganda Reich ketiga, dan pakaian militer yang khas dari rezim Adolf Hitler. Semua itu disimpan dengan dedikasi yang cermat oleh satu individu yang kini ditahan, yang telah bertahun-tahun mengumpulkan peninggalan dari ideologi yang dikalahkan di medan perang, tetapi belum sepenuhnya padam di sudut-sudut tertentu dunia. Para agen tiba di rumah tersebut setelah menerima peringatan kerja sama internasional. Polisi Federal Bosnia-Herzegovina telah menunjuk subjek tersebut setelah kunjungannya baru-baru ini ke Eropa Timur. Dalam penyelidikan mereka terhadap jaringan ekstremisme transnasional, nama pria Argentina itu muncul terkait dengan pertukaran senjata bersejarah yang mencurigakan. Petunjuk inilah ditambah dengan perintah pengadilan yang memungkinkan pasukan keamanan masuk ke properti dan penemuan serangkaian elemen yang simbolismenya melampaui kriminal dan menyentuh ideologis. Inventaris yang disita sangat luas. Di antara barang-barang yang paling menonjol, terdapat 43 senapan tua dengan tulisan elang Kekaisaran Nazi, 15 pistol dengan berbagai kaliber, 5 pisau tempur tajam, dan 1 senapan mesin buatan Eropa yang, meskipun usianya sudah tua, mempertahankan bagian-bagian aslinya. Semua senjata berada dalam kondisi fungsional atau telah diperbaiki dengan presisi, seolah-olah siap untuk dipamerkan atau digunakan. Namun, isi penemuan itu tidak terbatas pada yang bersifat militer. Juga ditemukan bendera Reich ketiga, bendera dengan swastika yang dibordir, patung-patung yang mewakili diktator Jerman, helm militer dengan lencana asli, dan setelan lengkap untuk upacara yang digunakan oleh tentara Nazi. Beberapa patung dada Hitler menunjukkan tanda-tanda yang membuktikan konservasinya sebagai objek pemujaan.
Rumah itu berfungsi sebagai semacam tempat suci rahasia, di mana penghormatan diberikan kepada masa lalu yang di sebagian besar dunia saat ini adalah simbol barbarisme dan genosida. Untuk menjamin penanganan yang tepat terhadap barang-barang tersebut, operasi ini melibatkan partisipasi Museum Holocaust Buenos Aires, yang para ahlinya mendokumentasikan materi dan berkolaborasi dalam identifikasi elemen dengan kemungkinan nilai historis. Intervensi dilakukan di bawah naungan Undang-Undang Nasional Melawan Diskriminasi, sebuah peraturan yang memungkinkan penyitaan objek yang terkait dengan promosi ideologi kebencian. Berita tersebut segera menimbulkan gaung di opini publik Argentina dan internasional. Sejarah Nazisme di Argentina bukanlah hal baru, tetapi setiap episode baru mengaktifkannya kembali dengan intensitas. Setelah kejatuhan Reich ketiga, banyak tokoh yang terkait dengan mesin pemusnahan berhasil melarikan diri dari Eropa melalui rute klandestin. Argentina, di bawah kepresidenan Juan Domingo Perón, menjadi salah satu tujuan favorit bagi para buronan ini, dilindungi oleh netralitas negara yang ambigu selama perang dan oleh jaringan simpatisan internal. Di antara nama-nama yang paling terkenal adalah Adolf Eichmann, salah satu arsitek utama solusi akhir, yang tinggal selama bertahun-tahun di bawah identitas palsu di Buenos Aires hingga ditangkap oleh agen Mossad pada 1960. Kasusnya, meskipun simbolis, hanyalah salah satu dari puluhan kasus. Dokumen yang tidak dirahasiakan dan studi seperti yang dilakukan oleh Pusat Studi tentang Holocaust di Amerika Latin telah merinci bagaimana negara selatan itu berfungsi sebagai tempat perlindungan dan titik reorganisasi bagi banyak mantan pejabat rezim Nazi. Penemuan baru-baru ini di Quilmes tidak mewakili fakta yang terisolasi, tetapi bagian dari urutan yang mencakup kasus serupa dalam beberapa dekade terakhir. Yang paling diingat terjadi pada 2017 ketika di sebuah rumah di lingkungan Becker ditemukan lebih dari 80 objek asli Nazisme. Banyak di antaranya dalam kondisi sangat baik dan dengan nilai pasar di kalangan koleksi klandestin. Di antara barang-barang tersebut terdapat instrumen medis yang mirip dengan yang digunakan di kamp konsentrasi, sebuah fakta yang menimbulkan kontroversi media yang kuat dan penolakan institusional. Pada kesempatan ini, selain dampak persenjataan, jumlah dan organisasi materi yang disita menarik perhatian. Itu bukanlah beberapa peninggalan longgar yang diperoleh karena nostalgia atau morbiditas, tetapi satu set yang disistematisasi, diawetkan dengan hati-hati, dan dipajang di lemari kaca dan rak sebagai bagian dari wacana visual. Polisi tidak mengesampingkan bahwa tersangka terkait dengan jaringan digital yang mempromosikan ideologi neo-Nazi atau berfungsi sebagai pemasok untuk pembeli di luar negeri, terutama di Eropa Timur. Konteks global saat ini tidak membantu untuk meminimalkan ketakutan ini. Di beberapa negara Eropa, ekstremisme sayap kanan telah muncul kembali dengan kuat, dalam beberapa kasus dengan perwakilan parlemen. Kelompok terorganisir memberikan penghormatan kepada simbol-simbol Nazisme dengan wacana revisionis yang berusaha menyangkal Holocaust atau membenarkan tindakan rezim tersebut. Dalam skenario itu, penemuan di Argentina mengingatkan bahwa perjuangan melawan arus ini bukan hanya masalah Eropa, tetapi tugas bersama di tingkat global. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa senjata-senjata tersebut akan diperiksa untuk mengesampingkan penggunaannya dalam kejahatan baru-baru ini, sementara objek-objek simbolis akan dipindahkan ke institusi khusus untuk konservasi dan analisisnya. Pengadilan harus menentukan apakah terdakwa akan menghadapi dakwaan karena kepemilikan senjata ilegal, pembelaan kejahatan, atau pelanggaran undang-undang anti-diskriminasi di antara kemungkinan tuntutan lainnya. Secara paralel, perdebatan telah dibuka kembali tentang perlunya kontrol yang lebih ketat terhadap pasar gelap benda-benda bersejarah yang terkait dengan Nazisme. Meskipun Argentina telah membuat kemajuan dalam legislasi mengenai hal ini, kemudahan akses individu tertentu terhadap jenis barang ini menunjukkan bahwa masih ada kekosongan hukum atau area abu-abu. Jual beli memorabilia Nazi, meskipun dilarang di banyak negara, masih menjadi kegiatan yang menguntungkan di saluran alternatif, mulai dari lelang daring hingga pameran barang antik. Episode Quilmes juga memiliki konsekuensi pendidikan.
Berbagai sekolah dan universitas telah memulai kampanye untuk mengingatkan makna sebenarnya dari simbol-simbol Nazi dan perlunya menjaga ingatan Holocaust tetap hidup. Museum Holocaust telah memperkuat program sekolah dan kunjungan terpandunya, mengingatkan bahwa setiap kali simbol Nazi muncul di luar konteks pedagogis, pintu terbuka bagi negasionisme dan banalitas kengerian. Singkatnya, apa yang terjadi tidak hanya merujuk pada operasi polisi, tetapi juga peringatan sejarah. Nazisme tidak hanya bertahan dalam buku, film, atau museum. Ia juga bertahan tersembunyi di garasi pinggiran kota, di grup obrolan terenkripsi, pada kolektor yang terobsesi dan, terkadang, dalam ketidakpedulian mereka yang memilih untuk tidak melihat. Penggerebekan di Quilmes mengungkapkan lebih dari sekadar senjata dan bendera. Itu mengekspos luka laten yang, jika tidak ditangani dengan tegas, dapat kembali menginfeksi memori kolektif. Altausi, kapsul bawah tanah penjarahan Nazi. Selama bulan-bulan terakhir Perang Dunia Kedua, ketika Reich Ketiga mulai runtuh, pasukan sekutu menemukan salah satu gudang seni jarahan terbesar di Eropa. Penemuan itu terjadi di jantung Austria, di dalam tambang garam Altaussee, jaringan bawah tanah luas yang digali di gunung yang menawarkan kondisi suhu dan kelembaban ideal untuk melestarikan benda-benda rapuh. Di sana, rezim Nazi telah menyembunyikan lebih dari 6.500 karya yang berasal dari museum dan koleksi pribadi di berbagai negara. Lukisan-lukisan karya Vermeer, Rembrandt, Jan van Eyck bersama dengan patung-patung abad pertengahan, permadani, perabotan keagamaan, dan perpustakaan lengkap telah disimpan dengan hati-hati di bawah tanah. Tujuan Hitler adalah menggunakan banyak dari karya-karya ini untuk menciptakan museum monumental di Linz, yang akan melambangkan hegemoni budaya Reich. Namun, dengan kekalahan di depan mata, SS menerima perintah langsung untuk menghancurkan semua isi tempat persembunyian sebelum menyerahkannya. Saat itulah para penambang lokal yang mengetahui ancaman itu menyabotase pemasangan bahan peledak di dalam galeri. Berkat intervensi mereka, karya-karya itu tetap aman sampai Sekutu berhasil mengakses tempat itu pada Mei 1945. Lokasi itu tidak segera ditemukan. Laporan dan dokumen yang disita memandu pasukan Sekutu pertama-tama ke situs-situs kecil lainnya, kastil dan biara yang digunakan sebagai gudang, tetapi di Altaussee, tempat konsentrasi terbesar objek seni ditemukan. Pintu masuk tambang itu sebagian ditutup dan hanya dijaga oleh tentara yang mundur. Saat masuk, para prajurit menemukan lorong-lorong penuh dengan kotak berlabel, beberapa terbuka, yang menunjukkan kanvas yang digulung, bingkai bersepuh emas, patung-patung yang dibungkus selimut, dan dokumen yang diklasifikasikan dengan sempurna. Di antara karya-karya yang menonjol adalah salinan relief perjamuan terakhir karya Leonardo da Vinci dan patung Bunda dari Bruges, yang dikaitkan dengan Michelangelo. Panel asli altar Ghent juga muncul, serta bahan arsip milik institusi Prancis dan Belgia. Kekayaan dan keragaman isinya mengejutkan bahkan para ahli yang menyertai misi tersebut. Operasi pemulihan itu kompleks dan berlangsung selama berminggu-minggu. Beberapa koridor berada beberapa kilometer dari pintu masuk, yang memaksa penggunaan kereta tambang dan mesin khusus untuk memindahkan muatan yang paling berat. Reredos, patung, dan perabotan harus dibongkar dan dikemas, sebagian demi bagian. Sementara itu, tim yang terdiri dari sejarawan seni, pemulih, dan perwira militer yang disebut Monuments Men bertanggung jawab untuk memotret, merekam, dan melindungi setiap bagian dengan kriteria teknis yang ketat. Kelompok itu, yang dibentuk atas inisiatif Sekutu untuk menyelamatkan warisan budaya Eropa yang dijarah, memainkan peran kunci dalam proses tersebut. Selain katalogisasi, mereka mengevaluasi keadaan konservasi setiap objek dan mulai mengatur pengembaliannya ke negara asal. Dokumentasi yang ditemukan di tempat itu mencakup inventaris terperinci, perkiraan nilai, peta penjarahan, dan catatan asal yang sangat memudahkan tugas restitusi. Dalam istilah logistik, operasi tersebut merupakan tantangan besar. Kondisi bawah tanah menuntut kehati-hatian ekstrim untuk menghindari kerusakan karya seni. Beberapa objek, meskipun telah disimpan dengan baik, menunjukkan tanda-tanda kerusakan ringan karena berlalunya waktu. Meskipun demikian, hasilnya luar biasa. Sebagian besar karya seni terpelihara dalam kondisi optimal berkat perlindungan alami yang ditawarkan oleh tambang.
Seiring waktu, penemuan Altausi menjadi simbol keberhasilan misi pemulihan budaya yang dilakukan oleh sekutu. Jumlah dan nilai karya seni yang diselamatkan melampaui perkiraan awal dan menyoroti skala sistematis penjarahan Nazi. Episode ini juga mengungkapkan tingkat perencanaan di balik pencurian serta niat politik untuk menggunakan seni sebagai kendaraan propaganda ideologis. Puluhan tahun kemudian, situs tersebut diadaptasi untuk kunjungan berpemandu. Bagian dari tambang dilestarikan sebagai museum tematik, di mana adegan penemuan diciptakan kembali dan strategi yang digunakan baik untuk menyembunyikan maupun menyelamatkan karya seni dijelaskan. Film dokumenter, buku, dan film telah mengangkat kembali episode tersebut meskipun kesaksian para tokoh utama, mulai dari penambang hingga spesialis seni, tetap menjadi sumber paling berharga untuk memahami apa yang terjadi di sana. Lebih dari 70 tahun sejak penemuan itu, kasus Altausi terus menjadi salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana warisan budaya Eropa berada dalam bahaya selama konflik. Ini juga menunjukkan bagaimana kombinasi kemauan sipil, pengetahuan teknis, dan aksi militer berhasil melestarikan bagian penting dari sejarah seni barat. Kota bawah tanah SS yang belum selesai. Di jantung pegunungan Ol, di barat daya Polandia, terletak salah satu sistem bawah tanah paling misterius dari periode Nazi. Di bawah permukaan berhutan yang kini tampak tidak penting, membentang jaringan terowongan yang luas, dan belum selesai yang selama puluhan tahun memicu teori, penggalian tidak sah, dan misi resmi tanpa resolusi definitif. Kompleks itu, yang dikenal sebagai Proyek Riese, dimulai pada 1943 atas perintah SS, dan sejak saat itu tetap diselimuti kerahasiaan. Berbeda dengan bunker atau pangkalan militer konvensional, struktur ini tidak memiliki tujuan yang dikonfirmasi. Ukuran, kedalaman, dan karakteristiknya menunjukkan bahwa mereka dirancang untuk sesuatu yang jauh lebih ambisius daripada sekadar tempat berlindung. Yang paling membingungkan adalah bahwa penemuan itu, meskipun parsial, terus meluas seiring berjalannya waktu. Indikasi serius pertama dari proyek tersebut muncul setelah pendudukan Soviet di Silesia Bawah pada 1945. Tentara-tentara merah yang berpatroli di sekitar Wodas dan Osovka mulai melaporkan terowongan yang diukir di batu, akses yang disamarkan, dan pintu masuk yang diblokir oleh keruntuhan yang terkontrol. Dalam beberapa kasus, galeri-galeri itu tampak terhubung ke rumah-rumah pedesaan yang ditinggalkan atau ke pertanian yang tampak tidak berbahaya. Seiring waktu, pihak berwenang setempat mencoba menutup akses karena alasan keamanan, tetapi aliran penjelajah, arkeolog, dan pemburu harta karun yang konstan mencegah isolasi totalnya. Penemuan yang paling penting adalah serangkaian terowongan beton bertulang dengan pintu masuk simetris, lantai yang diperkuat, dan saluran ventilasi, semuanya dibangun dalam skala besar. Itu bukan tambang atau tempat berlindung sederhana, segala sesuatu menunjukkan bahwa itu adalah instalasi yang dirancang untuk fungsi yang kompleks dan berkepanjangan. Desain galeri masih menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab hingga hari ini. Beberapa membentang dalam garis lurus sejauh lebih dari 1 kilometer, dengan percabangan teratur, ruang samping, dan langit-langit yang cukup tinggi untuk memungkinkan lewatnya kendaraan. Di bagian lain, pekerjaan tampak ditinggalkan secara tiba-tiba, dengan alat-alat yang ditinggalkan di tempat, dinding yang setengah diperkuat, dan tangga beton yang turun ke tingkat bawah yang terendam banjir. Pola itu menunjukkan pekerjaan yang terhenti di tengah pelaksanaan dan secara mendesak. Meskipun telah berlalu puluhan tahun, beton tetap utuh dan lorong-lorong tetap stabil. Semua menunjukkan bahwa proyek itu dibangun dengan standar teknis yang luar biasa tinggi untuk lingkungan yang begitu terpencil. Arsip yang disita setelah perang oleh pasukan Soviet dan kemudian oleh pemerintah Polandia mengonfirmasi bahwa proyek Riese adalah bagian dari inisiatif rahasia SS dengan tautan langsung ke kantor Kanselir Reich. Namun, dokumen yang tersedia hanya merujuk pada fase logistik, volume beton, penugasan tenaga kerja, dan tanggal pelaksanaan. Dalam kasus apapun, fungsi akhir kompleks itu tidak disebutkan. Secara paralel, partisipasi langsung dari organisasi TOD yang bertanggung jawab atas infrastruktur strategis Nazi dan Departemen Konstruksi SS telah dikonfirmasi.
Tidak adanya cetak biru lengkap tujuan yang dideklarasikan atau laporan akhir memperkuat gagasan bahwa apa yang dibangun di sana memiliki kepentingan yang tidak biasa dan ditujukan untuk disembunyikan bahkan dari catatan internal. Salah satu aspek yang paling mengganggu dari penemuan itu terkait dengan tenaga kerja yang digunakan dalam pembangunannya. Terowongan-terowongan itu digali oleh tahanan kamp konsentrasi, terutama dari kamp Gross-Rosen. Kesaksian para penyintas yang dikumpulkan puluhan tahun kemudian menyebutkan kondisi brutal, jam kerja lebih dari 16 jam, kurangnya makanan yang memadai, dan penggunaan hukuman fisik yang sistematis. Para pekerja dipindahkan pada malam hari, ditempatkan di barak sementara di bawah pengawasan terus-menerus dan tidak pernah diizinkan keluar dari perimeter proyek. Mayat banyak dari mereka yang meninggal karena kelelahan, penyakit, atau kecelakaan dikuburkan di kuburan anonim di dekatnya atau disegel di dalam terowongan itu sendiri. Penemuan sisa-sisa tulang di lorong-lorong yang runtuh memperkuat versi ini. Hipotesis bahwa itu adalah pabrik bawah tanah untuk persenjataan canggih telah diperdebatkan secara luas. Wilayah Silesia memiliki komunikasi yang baik dan memiliki sumber daya teknis untuk mendukung produksi militer yang terdesentralisasi. Beberapa teori menunjukkan bahwa mesin roket, prototipe pesawat, atau bahkan senjata nuklir direncanakan untuk dirakit di terowongan ini. Namun, hingga saat ini belum ditemukan sisa-sisa mesin, gudang teknis, atau residu kimia yang menguatkan versi ini. Dugaan lain mengusulkan bahwa itu adalah pusat komando alternatif untuk Hitler dan para pemimpin Reich, semacam markas besar yang mandiri untuk melanjutkan perang dari bayang-bayang. Garis interpretasi ini didasarkan pada dimensi monumental ruang-ruang tertentu, yang tampaknya dirancang untuk menampung kantor, ruang rapat, dan komunikasi. Penemuan yang paling aneh terjadi di Galeri Ossowska pada 2011, ketika tim Polandia menemukan sebuah ruangan tersembunyi di balik dinding buatan. Di sana ditemukan seragam SS yang utuh, peta terowongan yang tidak tercatat, dan benda-benda bersifat seremonial, termasuk panji-panji bordir dan salinan buku Himmler tentang sejarah Jermanik. Ruangan itu, yang disegel dengan presisi milimetrik, tampak seperti tempat suci simbolis atau ruang kontrol. Meskipun analisis telah dilakukan, tidak ditemukan dokumen teknis atau referensi yang jelas tentang fungsi operasional tempat itu. Sejak saat itu, penemuan ini dianggap sebagai salah satu elemen yang paling tidak dapat dijelaskan dari keseluruhan kompleks dan dikatalogkan oleh pihak berwenang sebagai warisan yang dilindungi meskipun dibatasi untuk umum. Beberapa upaya eksplorasi profesional telah terganggu oleh longsoran, kebocoran air, atau munculnya gas. Dalam kasus lain, studi terhambat oleh pergerakan tanah yang mengubah galeri asli. Beberapa ahli percaya bahwa banyak bagian dari proyek Riese masih belum dijelajahi dan mungkin disegel setelah peledakan yang dikendalikan yang dilakukan oleh SS sendiri pada hari-hari terakhir perang. Teori ini didasarkan pada ledakan yang didokumentasikan oleh Soviet pada April 1945 yang tercatat di Pegunungan Aul tanpa asal militer yang jelas. Meskipun beberapa terowongan telah disiapkan untuk pariwisata sejarah, sebagian besar sistem tetap tidak dapat diakses. Kurangnya catatan, ditambah dengan kompleksitas teknis dari keseluruhan, telah memicu spekulasi selama puluhan tahun. Peneliti independen telah mengajukan hipotesis yang berkisar dari eksperimen dengan energi canggih hingga platform transportasi ultra rahasia. Namun, tidak ada ide-ide ini yang dikuatkan oleh temuan material. Yang pasti adalah bahwa, tidak seperti proyek bawah tanah Nazi lainnya, proyek ini tidak memiliki konteks operasional yang menjadikannya anomali. Sementara tempat berlindung atau pabrik lain memiliki logika strategis yang jelas, terowongan Riese tampaknya dirancang untuk tahap yang tidak pernah sempat dilaksanakan. Penemuan itu tetap menjadi teka-teki tanpa bingkai, yang isinya hanya dapat disimpulkan dari fragmen-fragmen. Pihak berwenang Polandia telah berusaha melestarikan dan mempelajari situs tersebut dengan dukungan dari institusi internasional. Beberapa bagian telah dipindai dengan radar penembus tanah dan metode non-invasif lainnya. Inspeksi ini telah mengungkapkan ruang-ruang yang belum dibuka, koridor yang membentang di bawah zona yang tidak terdokumentasi, dan kemungkinan akses vertikal yang ditutup dari dalam.
Topografi tempat itu menyulitkan penggunaan mesin berat yang memaksa kemajuan yang lambat. Selain itu, perlindungan hukum tempat itu mencegah penggalian untuk tujuan komersial atau sensasional. Akibatnya, penemuan itu terus berkembang sedikit demi sedikit. Hari ini, kompleks riset telah diubah menjadi pusat minat sejarah dengan rute berpemandu di beberapa lorong yang aman dan liputan museum sebagian. Namun pertanyaan tetap tidak terjawab. Untuk apa galeri-galeri ini dibangun? Mengapa pekerjaan dihentikan secara tiba-tiba? Bagian apa yang masih tersembunyi di bawah pegunungan? Apa yang dimulai sebagai desas-desus di antara tentara yang mundur telah menjadi salah satu penemuan paling membingungkan dari warisan bawah tanah Nazi. Besarnya sistem, kualitas konstruksinya, dan tidak adanya tujuan yang diverifikasi sama sekali menempatkannya di tempat yang unik di antara penemuan Reich ketiga. Sebuah halaman belakang yang dipenuhi rahasia, disegel dengan beton, dan dikubur dalam ambiguitas. V2 dalam bayangan pabrik bawah tanah Dora Mittelbau. Pada April 1945, unit-unit dari Angkatan Darat Ketiga Amerika Serikat menembus wilayah pegunungan Thuringia di jantung Jerman dan mencapai sekitar Nordhausen. Selama kemajuan mereka menemukan kompleks bawah tanah yang luas tersembunyi di dalam Massif Konstein, jaringan terowongan yang digunakan sebagai pusat produksi aktif roket V2. Penemuan itu terjadi ketika pasukan mengakses sistem Mittelwerk, tempat mereka menemukan jalur perakitan, mesin presisi, gerbong dengan suku cadang yang belum dirakit, dan dokumentasi teknis. Itu adalah instalasi yang utuh, baru saja dievakuasi, yang masih beroperasi hingga beberapa hari sebelumnya. Penemuan itu tidak terduga. Meskipun sekutu tahu tentang pemboman dengan roket V2, mereka tidak tahu bahwa manufaktur telah dipindahkan ke bawah tanah. Sistem terowongan A dan B Konstein menampung infrastruktur industri yang lengkap, sistem ventilasi, platform bergerak, rel dengan sisa-sisa karat baru-baru ini, dan area perakitan yang dirancang untuk memproduksi rudal balistik dalam kondisi keamanan maksimum. Apa yang ditemukan mengungkapkan tingkat kecanggihan teknis yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan oleh intelijen militer. Salah satu aspek yang paling relevan adalah volume dan kondisi material yang ada. Para prajurit menemukan roket yang sudah dirakit siap untuk dikirim, platform transportasi yang disiapkan, dan catatan terperinci dengan jadwal produksi dan pengiriman. Semua dokumentasi yang ditemukan menunjukkan bahwa kompleks itu telah mempertahankan aktivitasnya hampir sampai kedatangan pasukan. Tempat itu tidak ditinggalkan atau memiliki nilai simbolis. Ia berfungsi sebagai pusat produksi aktif dengan kapasitas penuh. Arsip-arsip itu termasuk cetak biru sistem, daftar personel teknis, dan komunikasi dengan pusat pengembangan Peenemünde. Data ini mengonfirmasi hubungan langsung antara kedua instalasi dan menunjukkan bahwa Mittelbau adalah bagian penting dari program persenjataan Nazi. Di antara dokumen-dokumen itu juga ditemukan referensi untuk perencanaan galeri baru, yang menunjukkan bahwa rezim berharap untuk memperluas produksi senjata bawah tanah. Kondisi kerja sangat brutal. Di bagian kompleks yang terhubung dengan kamp konsentrasi Mittelbau Dora, pasukan menemukan bukti jelas eksploitasi paksa, zona kurungan, alat-alat darurat, sisa-sisa jasad manusia, dan barang-barang pribadi tahanan. Investigasi selanjutnya mengungkapkan bahwa ribuan tahanan telah dipaksa bekerja berjam-jam dalam kondisi tidak sehat dan tanpa akses dasar ke makanan atau kebersihan. Insinyur militer yang bertugas memeriksa tempat itu mengonfirmasi bahwa produksi diorganisasi berdasarkan fase. Beberapa galeri menampung perakitan mesin, zona lain berfungsi sebagai gudang bahan bakar, dan ada area yang didedikasikan untuk uji kualitas dan penyimpanan sementara. Presisi sistem itu luar biasa, dan semuanya telah diatur untuk berfungsi sebagai roda gigi berkelanjutan tanpa kontak dengan permukaan. Penemuan itu diklasifikasikan sebagai prioritas oleh Komando Tinggi Amerika Serikat. Sebuah operasi diorganisasi untuk memindahkan materi yang dapat dipulihkan dan mengamankan dokumen yang paling relevan. Selama beberapa minggu, kereta militer mengangkut suku cadang, cetak biru, dan mesin ke zona-zona di bawah kendali sekutu. Sebagian dari teknologi itu akan digunakan nanti dalam program militer dan ruang angkasa. Setelah analisis teknis, ditemukan bahwa kompleks itu tidak hanya memproduksi roket V2,
Beberapa laboratorium menunjukkan pekerjaan eksperimental pada bahan bakar cair canggih, penstabil rudal, dan sistem panduan otonom. Tingkat pengembangan menyiratkan niat jelas untuk memperpanjang konflik dengan persenjataan generasi baru yang dilindungi dari pemboman udara. Secara total diperkirakan lebih dari 2.000 roket diproduksi di kompleks itu antara 1944 dan 1945. Meskipun sebagian sistem terowongan dihancurkan setelah perang, beberapa segmen tetap utuh dan beberapa diubah menjadi ruang untuk memori sejarah. Puluhan tahun kemudian, eksplorasi arkeologi menemukan sisa-sisa teknis baru yang membantu merekonstruksi proses manufaktur. Penemuan kompleks Mittelbau bukan hanya penemuan materi militer, tetapi pengungkapan strategis yang mengubah persepsi tentang kapasitas teknologi Nazi. Terbukti bahwa rezim telah berhasil mengembangkan operasi industri tersembunyi berskala besar yang mampu mempertahankan produksi senjata kompleks di lingkungan bawah tanah. Pengungkapan ini memperkuat perlombaan untuk merekrut insinyur yang bertanggung jawab. Banyak di antaranya akan diintegrasikan ke dalam proyek luar angkasa kekuatan pemenang. Mittelbau melambangkan konvergensi antara teknologi canggih dan eksploitasi manusia dalam konteks ekstrem perang. Gunung Konstein yang menampung pusat produksi ini tetap menjadi salah satu daerah kantong yang paling mengejutkan dari upaya perang klandestin Nazi, didokumentasikan dalam foto, cetak biru, dan kesaksian langsung. Itu adalah penemuan nyata, unik, dan operasional, bukti nyata dari jangkauan yang dicapai oleh mesin teknis Reich ketiga. Percetakan tipuan, bengkel pemalsuan Nazi ditemukan di kamp konsentrasi. Selama tahun-tahun terakhir Reich ketiga, sementara bom sekutu berjatuhan di Berlin dan front timur runtuh, salah satu unit paling tidak biasa dari rezim Nazi beroperasi jauh di dalam kamp konsentrasi Sachsenhausen. Terisolasi dari kamp lainnya, di sebuah barak umum, tersembunyi sebuah bengkel rahasia, di mana tahanan Yahudi yang sangat terspesialisasi setiap hari memproduksi ribuan pound sterling palsu. Itu adalah Operasi Bernhard, rencana rahasia pemalsuan mata, uang paling ambisius dalam sejarah modern, dan salah satu penemuan paling luar biasa pada akhir perang. Operasi itu dimulai di bawah nama lain, Andreas, pada 1939. Pada tahap awal itu, tujuannya adalah untuk menganalisis secara menyeluruh struktur uang kertas Inggris. Jenis kertas, komposisi, tanda air, sistem penomoran, tinta, dan teknik pencetakan. Hasilnya sangat akurat sehingga dalam tes klandestin, seorang agen Jerman melakukan perjalanan ke Swiss dengan beberapa uang kertas palsu tersembunyi di bagasi. Ketika diperiksa oleh bank-bank Swiss, mereka dianggap asli. Validasi itu memberikan lampu hijau untuk fase berikutnya, produksi massal. SS memasang mesin cetak lengkap di dalam Sachsenhausen. Yang bertanggung jawab adalah Sturmbannführer Bernhard Krüger, seorang perwira dinas intelijen Reich yang memilih 142 tahanan dengan pengalaman dalam tipografi, desain grafis, kimia, dan seni grafis. Semua orang Yahudi diisolasi dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada yang lain. Tempat tidur tunggal, pakaian sipil, dan beberapa hak istimewa minimum. Tetapi ancamannya konstan. Kesalahan sekecil apapun, penyakit, atau penutupan proyek berarti kematian yang pasti. Sejak 1942, produksi menjadi industrial. Dalam shift berkelanjutan, para tahanan mencetak uang kertas Inggris dengan kualitas yang sangat tinggi, bahkan bank-bank di London sendiri tidak dapat membedakannya. Jumlah total yang diproduksi mencapai lebih dari 134 juta pound, setara dengan miliaran saat ini. Tujuan awalnya adalah menjatuhkannya dengan parasut di atas wilayah Inggris, menghasilkan inflasi dan destabilisasi ekonomi. Meskipun fase itu tidak pernah dilaksanakan, uang itu digunakan oleh intelijen Jerman untuk membeli bahan strategis dan mendanai operasi di luar negeri. Yang paling tidak biasa adalah bahwa semua ini terjadi di dalam kamp konsentrasi, di bawah tindakan kerahasiaan yang ketat. Tidak ada tahanan lain yang tahu tentang keberadaan bengkel itu. SS menyembunyikan uang kertas itu dalam kotak tertutup yang kemudian dipindahkan keluar dari kamp menuju kantor intelijen Nazi di Italia dan Austria. Penemuan itu terjadi pada bulan-bulan terakhir perang.
Saat pasukan sekutu maju melalui Jerman, Komando Sachsenhausen mengevakuasi para pemalsu pertama ke Mauthausen dan kemudian ke kamp bawah tanah kecil di Redl-Zipev, di mana tujuannya adalah untuk melanjutkan pencetakan, kali ini dolar Amerika Serikat. Hanya satu sisi uang kertas $100 yang berhasil dicetak sebelum operasi dibatalkan. Para tahanan tahu bahwa mereka akan dieksekusi setelah perang berakhir. Ada rencana untuk memusnahkan mereka semua untuk menghilangkan jejak apapun. Namun, selama fase terakhir pemindahan ke Ebensee, truk mengalami kerusakan dan kelompok itu harus berjalan kaki. Dalam rentang waktu itu, dua kelompok pertama dibebaskan oleh pasukan Amerika Serikat yang juga menyelamatkan sisanya. Tidak ada satupun pemalsu yang meninggal. Puluhan tahun kemudian, penyelam menemukan ribuan uang kertas palsu yang masih utuh di dasar Danau Toplitz, dekat Ebensee. Rupanya, SS telah mencoba membuang kelebihan uang kertas ketika melihat penyerahan diri sudah di depan mata. Penemuan itu menegaskan ukuran operasi dan menyoroti obsesi Nazi untuk menghancurkan musuh mereka melalui metode yang sama simbolisnya dengan keefektifannya. Kisah ini dikonfirmasi oleh salah satu tahanan yang selamat, Adolf Burger, yang menerbitkan memoar terperinci dalam berbagai bahasa. Itu juga menjadi subjek investigasi resmi Bank of England yang terpaksa menarik semua uang kertas denominasi tinggi selama puluhan tahun. Bahkan hari ini, beberapa contoh masih muncul dalam koleksi pribadi atau transaksi yang meragukan yang menunjukkan kualitas penipuan itu. Penemuan bengkel di Sachsenhausen dan kemudian sisa-sisa uang kertas di Toplitz mengungkapkan sisi tak terduga dari mesin Nazi. Mereka tidak hanya terlibat dalam pemusnahan, pendudukan, dan penjarahan, tetapi mereka mengembangkan operasi manipulasi keuangan yang canggih dari situs yang paling tidak terduga. Apa yang tampak seperti barak biasa lainnya di antara lumpur dan kawat berduri camp sebenarnya adalah pabrik uang palsu klandestin dioperasikan dengan presisi yang hampir seperti bedah oleh korban dari sistem yang sama yang mengutuk mereka. Hari ini, di Museum Camp Sachsenhausen, salah satu uang kertas palsu yang ditemukan disimpan. Kertasnya identik dengan aslinya. Tintanya hampir tidak terlihat berbeda. Penomorannya sangat logis. Fragmen kertas yang sunyi itu menyimpulkan operasi monumental yang tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Tetapi itu juga merangkum tingkat kecanggihan yang digunakan Nazi untuk merongrong musuh tanpa menembakkan peluru. Kargo beracun U-864. Selama tahap akhir Perang Dunia Kedua, sementara front Eropa runtuh, Reich ketiga masih bertaruh pada aliansi strategis di luar benua. Salah satu misi paling rahasia diberi nama Sandi Operasi Caesar. Tujuannya, mengangkut teknologi canggih dan material strategis dari Jerman ke Jepang, sekutu fungsional terakhirnya di Asia. Untuk memenuhi tujuan itu, kapal selam U-864 ditugaskan dengan tugas berbahaya melintasi Atlantik ke Pasifik, syarat dengan kargo misterius yang puluhan tahun kemudian akan memicu alarm internasional. U-864 adalah kapal selam tipe 9D2, dimodifikasi untuk transportasi khusus. Itu dilengkapi dengan kompartemen tambahan dan pelindung yang diperkuat untuk menahan pelayaran panjang. Pada Desember 1944, kapal itu berlayar dari pelabuhan Kiel di Norwegia menuju Jepang, mengangkut sekitar 65 ton metrik merkuri cair yang disimpan dalam lebih dari 1.800 wadah logam. Selain merkuri, kapal itu mengangkut cetak biru teknis, komponen rudal, dan mesin pesawat Jerman, serta 2 insinyur Nazi yang berspesialisasi dalam propulsi jet. Pelayaran U-864 tidak pernah selesai. Pada 7 Februari 1945, di lepas pantai Fege, Norwegia, kapal selam itu ditemukan dan ditorpedo oleh HMS Venturer, sebuah kapal selam Inggris yang telah menerima intelijen sebelumnya tentang rutenya. Itu adalah kasus unik, satu-satunya kesempatan yang didokumentasikan di mana kapal selam yang tenggelam berhasil menenggelamkan kapal selam lain yang juga tenggelam selama perang. U-864 terbelah dua dan tenggelam hingga lebih dari 150 meter kedalaman, menghilang bersama seluruh awaknya dan semua isinya. Selama puluhan tahun, lokasi pastinya tetap tidak diketahui.
Namun, pada awal abad ke-21, pemerintah Norwegia memulai penyelidikan setelah mendeteksi kadar merkuri abnormal dalam sedimen laut di dekat Pulau Fiji. Pada tahun 2003, tim eksplorasi laut menggunakan teknologi sonar dan kendaraan bawah air tak berawak untuk memeriksa daerah tersebut. Saat itulah penemuan itu dikonfirmasi. Sisa-sisa U-864 tergeletak retak di dasar laut, dengan ratusan silinder merkuri masih terlihat, dan beberapa sudah menyaring konten beracun ke lingkungan. Berita itu segera menimbulkan peringatan lingkungan. Merkuri cair yang sangat mencemari merupakan ancaman langsung terhadap ekosistem laut dan populasi ikan di wilayah tersebut. Meskipun disegel, banyak wadah telah terkorosi seiring waktu. Pihak berwenang Norwegia memanggil para ahli toksikologi laut, arkeologi bawah air, dan teknik lingkungan untuk menilai risiko dan merencanakan intervensi. Dilema itu rumit. Setiap upaya untuk mengekstrak silinder atau memindahkan sisa-sisa kapal selam dapat mempercepat kebocoran merkuri. Di sisi lain, membiarkannya di dasar laut menyiratkan ancaman laten yang dapat memburuk seiring berjalannya waktu. Dua alternatif utama diperdebatkan, menyegel sisa-sisa kapal selam di bawah lapisan sedimen buatan atau mencoba ekstraksi lengkap bahan beracun. Kasus itu mendapat perhatian internasional ketika dokumen-dokumen sejarah bocor yang mengonfirmasi bahwa kargo itu berisi merkuri bersama dengan cetak biru rahasia senjata eksperimental Jerman, termasuk pengembangan mesin jet dan hulu ledak rudal berpemandu. U-864 tidak hanya mewakili tempat pembuangan sampah beracun, itu juga berfungsi sebagai kapsul utuh program teknologi militer Nazi, tenggelam di kedalaman selama lebih dari setengah abad. Operasi penyegelan dimulai pada tahun 2018 dengan anggaran multimiliar dan di bawah pengawasan langsung Kementerian Lingkungan Hidup Norwegia. Sebuah bel penahanan bawah air dibangun yang sepenuhnya melapisi lambung kapal selam yang terpisah dan silinder yang tersebar. Lebih dari 100.000 ton batu pecah dan kerikil laut digunakan untuk menciptakan makam tertutup di atas bangkai kapal. Area itu dinyatakan sebagai akses terbatas, dipantau secara permanen oleh sensor kebocoran dan drone air. Namun, implikasi geopolitik dari penemuan itu tidak luput dari perhatian. Jepang, sebagai penerima material yang seharusnya, secara resmi mengakui adanya kontak rahasia dengan Berlin selama perang, meskipun menyangkal mengetahui operasi yang sebenarnya. Komunitas ilmiah menyatakan kekhawatiran tentang efek jangka panjang dari logam berat yang terakumulasi di dasar laut, terutama pada spesies migran. Secara paralel, tim sejarawan dan arsiparis mengabdikan diri untuk merekonstruksi sejarah U-864. Melalui surat militer, buku harian parsial, dan kesaksian perwira Kriegsmarine, ditemukan bahwa kapal selam itu dianggap sebagai salah satu proyek prioritas Angkatan Laut Jerman pada bulan-bulan terakhir perang. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan bahwa ada rencana untuk membangun lebih banyak kapal kembar yang ditujukan untuk mengangkut teknologi Jerman ke seluruh dunia sebagai upaya terakhir Reich dalam menghadapi pengepungan sekutu. Analisis tempat itu juga memungkinkan untuk mengidentifikasi fragmen instrumen navigasi, potongan radio terenkripsi, dan sisa-sisa mesin propulsi. Beberapa silinder merkuri yang dipulihkan sebagian diawetkan di fasilitas khusus untuk dipelajari dan dirawat. Kondisi konservasinya menawarkan informasi penting tentang teknik penyimpanan bahan kimia yang digunakan oleh Reich ketiga. Dari perspektif sejarah, penemuan U-864 mengkonfirmasi besarnya jaringan logistik Nazi, jangkauan transkontinentalnya, dan kemauannya untuk mempertahankan perang melalui aliansi dan perdagangan terselubung. Itu juga menunjukkan hubungan kerja sama teknologi antara Berlin dan Tokyo, bahkan ketika perang sudah hampir hilang. Saat ini, situs penemuan tetap tertutup untuk umum, meskipun beberapa film dokumenter telah diproduksi tentang masalah ini. Sebuah museum kecil di Fiji menyimpan replika kapal selam dan potongan-potongan yang diselamatkan dari dasar laut. Secara keseluruhan, episode U-864 dianggap sebagai salah satu penemuan yang paling meresahkan terkait dengan warisan tersembunyi Nazisme, karena menggabungkan elemen perang, ilmiah, dan lingkungan dalam satu daerah kantong yang sama. Kapal selam itu masih ada di sana, terkubur di bawah bertonton batu,
sebagai kapsul perang yang hampir mencapai ujung planet ini. Kisahnya diselamatkan oleh penyelam, sensor, dan arsip yang tidak dirahasiakan, memungkinkan kita untuk memahami sejauh mana Reich berusaha untuk bertahan hidup dengan mengekspor pengetahuan perangnya bahkan ketika kota-kotanya direduksi menjadi puing-puing. Apa yang terperangkap di bawah perairan Norwegia bukan hanya kargo beracun, tetapi juga nafas terakhir dari rezim yang tidak menerima penyerahan diri. Swastika tersembunyi yang muncul di lapangan bermain. Di distrik Billstedt, di sebelah timur Hamburg, pekerjaan perluasan lapangan olahraga mengungkap peninggalan masa lalu yang tak terduga. Tujuan awalnya adalah untuk merenovasi fasilitas klub lokal dan mengaktifkan ruang ganti baru di samping lapangan bermain. Tetapi selama pemindahan tanah dengan mesin berat, para pekerja tersandung pada struktur beton yang memaksa pekerjaan dihentikan segera. Itu bukan pipa atau fondasi biasa, itu adalah alas padat berbentuk swastika. Blok itu terkubur sekitar 40 cm di bawah permukaan dan berukuran kira-kira 4 meter per sisi. Bentuknya tidak ambigu. Setiap lengan simbol menonjol dari alas sentral yang sangat simetris. Bahannya adalah beton bertulang dan memiliki tepi yang terdefinisi dengan baik, seolah-olah telah dicetak untuk mempertahankan bentuk dengan tepat. Ketika operator memindahkan lebih banyak tanah, menjadi jelas bahwa itu bukan kebetulan struktural atau lempengan tua biasa. Penanggung jawab proyek memberitahu administrasi distrik. Tak lama setelah itu, perwakilan dari Kantor Perlindungan Warisan Sejarah datang ke tempat itu untuk menilai penemuan itu. Dalam inspeksi pertama mereka menetapkan bahwa lempengan itu adalah bagian dari dasar monumen dari periode Nazi. Menurut anggota lama klub olahraga Billstedt Horn, di lokasi yang sama telah ada struktur peringatan selama Reich ketiga, mungkin dihancurkan setelah berakhirnya perang. Selama puluhan tahun, area itu berfungsi sebagai lapangan olahraga tanpa insiden. Seiring waktu, vegetasi dan tanah menutupi sepenuhnya sisa-sisa alas, yang tetap tersembunyi di bawah rumput tempat ratusan pertandingan dirayakan tanpa mengetahui apa yang ada di bawahnya. Hanya dengan memindahkan tanah dengan mesin yang dalam barulah mungkin untuk mengungkapkan keberadaan struktur itu. Masalah teknis muncul hampir segera. Alas beton itu terlalu besar dan berat untuk dipindahkan dengan sarana yang tersedia di lokasi konstruksi. Ekskavator yang digunakan di situs itu tidak memiliki kapasitas untuk mengangkatnya tanpa risiko patah struktural atau kecelakaan kerja. Menghadapi situasi ini, pihak berwenang setempat memilih solusi praktis. Memecahkan blok dengan palu pneumatik dan mengekstraknya dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Keputusan itu segera menimbulkan komentar di komunitas. Meskipun itu bukan monumen yang terlihat, fakta bahwa swastika telah ada di sana selama puluhan tahun tanpa terdeteksi membangkitkan minat media dan publik. Beberapa tetangga samar-samar mengingat kisah-kisah yang diturunkan oleh generasi yang lebih tua terkait dengan keberadaan simbol rezim di daerah itu selama perang. Tetapi tidak ada yang membayangkan bahwa simbol utama aparatur Nazi masih terkubur di bawah ruang rekreasi. Laporan pers mengidentifikasi penemuan itu sebagai sisa dari kultus arsitektur Reich ketiga. Pihak berwenang tidak menemukan prasasti atau plakat yang melekat pada blok yang mengkonfirmasi bahwa itu hanya dukungan dari patung atau simbol yang lebih besar yang dibongkar. Meskipun ukurannya, swastika beton itu hanyalah alas struktural, bukan objek dengan nilai seni atau sejarah yang dapat dilestarikan. Oleh karena itu, penghancuran dan pemindahannya diizinkan tanpa perlu proses restorasi atau konservasi. Konteks perkotaan tempat kemunculannya juga menjadi relevan. Hamburg adalah salah satu kota yang paling parah dilanda pemboman sekutu, dan banyak simbol Nazinya dihancurkan atau disingkirkan secara sistematis setelah perang. Namun, karena itu adalah elemen yang terkubur di lingkungan pinggiran, blok itu tidak terdeteksi. Peta kota tidak mencatat struktur bawah tanah di titik itu, yang memperkuat hipotesis bahwa monumen itu dibongkar dengan tergesa-gesa setelah perang, hanya menyisakan alasnya yang tersembunyi. Dari sudut pandang simbolis, penemuan itu menawarkan gambaran yang kuat. Di bawah lapangan yang digunakan oleh atlet muda selama puluhan tahun, tersembunyi salah satu ikon teror negara yang paling dikenal pada abad ke-20.
Kontras antara fungsi ruang saat ini dan masa lalunya yang tersembunyi memicu reaksi yang beragam. Beberapa menganggap bahwa yang tepat adalah menghilangkan sepenuhnya setiap jejak, sementara yang lain menganjurkan untuk mendokumentasikan lebih lanjut sejarah tempat itu sebelum membuang sisa-sisanya. Para ahli yang meninjau blok itu memastikan bahwa konstruksinya mengikuti pola khas Reich. Ketiga, dimensi standar, simetri yang tepat, dan penggunaan beton bertulang dengan kepadatan tinggi. Meskipun simbol itu telah dihancurkan di permukaan, alasnya tetap utuh sebagai kesaksian bawah tanah tentang kegigihan elemen ideologis tertentu, bahkan di ruang yang saat ini melambangkan hal yang berlawanan, olahraga, komunitas, dan kehidupan sehari-hari. Setelah dipindahkan, tidak ada plakat yang dipasang atau catatan visual yang ditinggalkan di tempat penemuan itu. Lapangan itu dipulihkan dan pekerjaan perluasan dilanjutkan sesuai rencana. Namun, dokumentasi fakta itu dicatat oleh media lokal, kantor berita internasional, dan arsip digital. Foto udara dengan jelas menunjukkan bentuk simbol sebelum dihancurkan, yang menjadikan penemuan itu referensi langsung dalam diskusi tentang jejak material Nazisme dalam kehidupan kontemporer. Kasus ini juga menghidupkan kembali perdebatan tentang bagaimana warisan arsitektur Reich ketiga harus dikelola. Sementara beberapa bangunan telah diubah menjadi museum atau pusat dokumentasi, yang lain telah dihancurkan atau dihapus dari ruang kota tanpa meninggalkan jejak. Garis antara memori sejarah dan glorifikasi simbolis tetap menjadi subjek diskusi, terutama ketika sisa-sisa muncul di ruang publik yang ditujukan untuk fungsi sipil. Tempat perlindungan Nazi ditemukan di rumah Guernsey. Di paroki Torteval di sebelah barat Pulau Guernsey, sepasang suami istri menemukan sesuatu yang tidak terduga di bawah taman rumah mereka. Sean dan Caroline Tullier, penduduk setempat, telah mendengar rumor lama bahwa properti mereka yang terletak di atas bukit yang menghadap ke laut menyembunyikan rahasia pendudukan Jerman selama Perang Dunia Kedua. Pada 2016, saat melakukan pekerjaan untuk mengaspal akses rumah mereka, tanah sedikit ambles dan mengungkapkan struktur beton yang ditutupi oleh tanah dan semak belukar. Setelah inspeksi awal dan beberapa penggalian dengan mesin ringan, sebuah pintu masuk terbuka yang mengarah ke koridor sempit dan 2 kamar bawah tanah. Dindingnya dilapisi beton bertulang, ternoda oleh kelembaban, tetapi mempertahankan prasasti Jerman yang terlihat jelas. Salah satunya berbunyi, "Achtung, Feind hört mit." Hati-hati, musuh mendengarkan. Sebuah frasa khas dari aparatur pengawasan Nazi. Tempat perlindungan itu tetap tertutup sejak tahun 60, ketika ditutup setelah penjualan tanah. Kamar-kamar bunker, berukuran kira-kira 4 meter per sisi, memiliki lantai ubin asli dan palka kecil di atas untuk melarikan diri. Salah satu kamar memiliki titik tembak, yang dikenal sebagai rifle point, bukaan yang disamarkan dari permukaan. Bagian dalamnya berisi sisa-sisa botol kaca, kaleng makanan kaleng, dan fragmen logam yang terkorosi, semuanya berasal dari antara 1943 dan 1945. Para arkeolog menetapkan bahwa itu adalah pos pengamatan dan pertahanan yang dibangun oleh tentara Jerman sebagai bagian dari sistem benteng pantai tembok Atlantik. Guernsey bersama dengan Jersey dan pulau-pulau Channel lainnya diduduki oleh Jerman antara 1940 dan 1945. Itu adalah satu-satunya wilayah Inggris di bawah kendali Nazi. Hitler memerintahkan untuk membentengi pulau-pulau ini seolah-olah mereka adalah bagian dari benua Eropa dan ratusan bunker, terowongan, dan baterai pantai dibangun. Wilayah Torteval, karena posisinya yang tinggi dan visibilitas strategisnya, menampung beberapa lokasi militer. Penemuan Tullier tidak muncul di peta resmi pasca perang yang menunjukkan bahwa itu adalah struktur sekunder atau sengaja disembunyikan. Torteval adalah zona yang dibentengi secara padat selama pendudukan Jerman. Tempat perlindungan yang ditemukan di dekatnya sesuai dalam desain dan lokasi dengan struktur lain yang ditujukan untuk pengamat dan operator radio. Dimensinya yang kecil, tidak adanya ventilasi paksa, dan sistem pelarian yang belum sempurna menunjukkan bahwa itu disiapkan untuk masa tinggal singkat dan penyembunyian sementara. Tidak ditemukan senjata atau sisa-sisa seragam, tetapi ditemukan struktur logam retak
yang akan menopang peralatan komunikasi. Seluruh kompleks itu setengah terkubur tanpa tanda-tanda luar yang jelas. Penyelidikan menentukan bahwa tempat perlindungan itu disegel dengan sengaja setelah penarikan Jerman. Beberapa blok semen di samping pintu masuk ditempatkan secara sistematis dan terdeteksi sisa-sisa kapur yang diaplikasikan untuk menghapus kontur palka yang terlihat. Jenis penyembunyian ini sesuai dengan praktik yang sering terjadi pada tahap akhir konflik ketika unit Jerman membongkar atau menutupi posisi strategis di hadapan kemajuan pasukan sekutu. Yang tersisa adalah kapsul beton yang tertanam di lanskap, syarat dengan fungsi dan keheningan. Penemuan itu membangkitkan minat di media lokal dan di kalangan sejarawan pendudukan. Berbeda dengan situs militer lainnya yang dibuka untuk umum sebagai bagian dari sirkuit wisata, tempat perlindungan ini tetap utuh dan terlupakan selama lebih dari 70 tahun. Kondisi konservasinya, adanya prasasti asli, dan sifat domestiknya menjadikannya kasus yang luar biasa. Fakta bahwa itu ditemukan di bawah rumah keluarga memperkuat citra perang yang terkubur tepat di bawah permukaan kehidupan sehari-hari. Otoritas pulau setelah inspeksi keamanan mengizinkan studi arkeologi di tempat itu selama beberapa minggu. Tempat perlindungan itu didokumentasikan, difoto, dan sebagian dipindai dalam 3D. Beberapa objek, seperti botol dan fragmen logam, dibawa ke Museum Militer Guernsey untuk konservasi. Pasangan itu memutuskan untuk menjaga pintu masuk tetap tertutup setelah penelitian, meskipun dengan kemungkinan restorasi di masa depan. Kasus ini mengungkapkan bagaimana bahkan di zona yang terdokumentasi dengan padat seperti Guernsey, dapat ada sisa-sisa pendudukan Nazi yang tidak tercatat. Banyak bunker dihancurkan, ditutup atau digunakan kembali sebagai gudang atau tempat perlindungan pertanian. Tetapi yang lain terlupakan di bawah taman, gudang atau tanah pribadi. Kemunculan tempat perlindungan ini di Torteval mengonfirmasi hipotesis para sejarawan yang mencurigai adanya jaringan sekunder tempat perlindungan kecil yang tidak tercermin dalam peta resmi karena alasan taktis atau karena dibangun tanpa otorisasi formal. Meskipun tidak memiliki nilai militer saat ini, tempat perlindungan itu memberikan informasi tentang kebiasaan pertahanan penjajah dan hubungannya dengan lingkungan sipil. Frasa Jerman yang tertulis di dinding mencerminkan iklim pengawasan dan paranoia yang meresapi bahkan titik-titik pinggiran pendudukan. Organisasi ruang, pilihan bahan, dan penataan titik tembak mengungkapkan logika pertahanan yang obsesif, bahkan di tempat perlindungan skala kecil. Hari ini, tempat itu tetap tersembunyi di bawah tanah tanpa rambu eksternal. Bagi para ahli yang mengaksesnya, itu merupakan pengingat nyata tentang bagaimana perang tertanam dalam lanskap sehari-hari, jauh dari kepahlawanan atau tragedi massal, melalui kegigihan beton bertulang, tanda-tanda pengawasan, dan ruang sempit yang dirancang untuk menahan saat keruntuhan. Bunker Torteval tidak menceritakan pertempuran besar, tetapi berbicara tentang ketakutan yang terstruktur, kontrol yang sunyi, dan penantian bawah tanah terhadap musuh yang bisa datang kapan saja. Arsip Kröger, dokumen Nazi tersembunyi di sebuah peternakan. Di sebuah desa terpencil di Bavaria Selatan, di mana jalan tanah memisahkan ladang rumput dan kandang tua, seorang petani memukul sesuatu yang logam saat menggali dengan sekop. Dia mengira itu adalah bagian tua dari sistem irigasi, tetapi setelah memindahkan tanah, dia menemukan sebuah kotak persegi panjang, ditutupi oleh lapisan terpal dan kulit yang diolah. Di dalamnya terdapat koleksi dokumen resmi Reich ketiga yang teliti, daftar, peta, segel, izin, pedoman regional, dan kertas administrasi yang disegel. Penemuan itu terjadi pada 1986, tetapi analisis lengkapnya memakan waktu bertahun-tahun. Kotak itu telah dikubur dengan presisi, seolah-olah isinya harus bertahan utuh seiring berjalannya waktu. Alih-alih nama-nama yang dikenal atau referensi ke pertempuran, dokumen-dokumen itu merinci sensus lokal, reorganisasi distrik, kontrol pasokan pertanian, daftar pejabat, dan mekanisme pengelolaan teritorial. Tampil segel dari organisasi yang kurang dikenal seperti Kantor Penataan Kembali Regional Tenggara dan dokumen yang memproyeksikan perubahan struktural dalam administrasi Jerman Selatan hingga 1950. Itu adalah bagian aktif dalam logika birokrasi yang dimaksudkan untuk meluas melampaui akhir perang.
Salah satu formulir transportasi mencantumkan nama Wilhelm Kröger, seorang pejabat menengah dari aparatur perencanaan teritorial. Catatan sejarah menunjukkan bahwa dia menghilang pada April 1945, tepat ketika pasukan sekutu maju menuju Bavaria. Diduga dia sendiri yang memindahkan dokumen-dokumen itu dari kantornya ke peternakan itu, menyembunyikannya dengan maksud agar berguna di kemudian hari. Tidak ada catatan bahwa dia kembali atau bahwa orang lain tahu tentang keberadaan arsip itu. Materi itu diatur secara sistematis dengan indeks internal, kategori berdasarkan distrik, dan tanggal berlakunya. Beberapa ahli dalam sejarah administrasi setuju bahwa keseluruhan itu disusun untuk memenuhi fungsi tertentu. Itu adalah arsip operasional yang dirancang untuk memfasilitasi reaktivasi pemerintahan lokal atau regional jika tatanan baru terjadi. Di antara kertas-kertas itu terdapat duplikat kertas karbon, izin yang berlaku, lembar kerja kosong, segel kering, dan formulir yang belum diisi. Itu adalah perangkat teknis yang disiapkan untuk digunakan segera jika keadaan memungkinkan. Sebuah peta tulisan tangan mencakup anotasi tentang titik-titik pedesaan lain di mana, tampaknya, bahan serupa telah disimpan, segel, bahan bakar, formulir, dan daftar personel. Tidak ada bukti bahwa tempat-tempat lain itu telah ditemukan. Peta ini, bersama dengan daftar guru, dokter hewan, dan pegawai negeri yang diklasifikasikan menurut tingkat keandalan ideologis, mengungkapkan upaya konkret untuk melestarikan jaringan kontrol teritorial minimum. Itu adalah dasar pemerintahan sipil klandestin. Juga ditemukan surat-surat yang diketik tanpa pengirim dengan referensi pada gagasan untuk mempertahankan bentuk tatanan, bahkan jika struktur yang terlihat runtuh. Frasa seperti, jika materi terfragmentasi, bentuk menunggu, menunjukkan mentalitas birokrasi yang beroperasi di luar kemenangan atau kekalahan. Catatan-catatan ini, meskipun impersonal, memiliki nada yang diperhitungkan teknis dingin. Bahasa itu menyampaikan manajemen, kontrol, pengarsipan, kelangsungan. Institut Sejarah Kontemporer di Munich akhirnya mengakses dokumen-dokumen itu setelah mengatasi beberapa pembatasan hukum. Evaluasi mereka mengonfirmasi bahwa banyak dari kertas-kertas itu adalah versi fungsional dari format resmi NSDAP, beberapa diperbarui beberapa hari sebelum keruntuhan akhir. Segelnya asli, kertas berstempel adalah buatan resmi, dan beberapa formatnya cocok dengan yang digunakan di kantor regional di Franconia dan Upper Palatinate. Semuanya menunjukkan bahwa itu adalah upaya teknis untuk melindungi sel administrasi dari keruntuhan rezim pusat. Salah satu bagian yang paling mengungkapkan dari penemuan itu adalah daftar pejabat yang dinilai berdasarkan tingkat kesetiaan mereka. Nama-nama itu disertai dengan kode alfanumerik yang menunjukkan tingkat komitmen ideologis, ketersediaan untuk dipindahkan, dan koneksi keluarga yang berguna. Logika daftar itu menanggapi perencanaan operasional, mengetahui siapa yang harus dihubungi jika administrasi layanan minimum diaktifkan kembali. Ini termasuk pegawai pos, pastor paroki, penanggung jawab stasiun pedesaan, dan distributor mesin. Selama peninjauan, para peneliti menemukan sekelompok dokumen berjudul Siklus Redistribusi Barang Pedesaan yang mencakup aturan internal untuk transfer mesin antar peternakan, kontrol panen, dan instruksi tentang pembayaran dalam bentuk barang. Juga muncul catatan properti yang disita dan rencana untuk membagi tanah yang bernilai strategis. Bagian arsip ini menunjukkan administrasi yang terus berfungsi bahkan pada tahap akhirnya, menyusun langkah-langkah kontrol dan alokasi seolah-olah perang mengganggu perencanaannya. Tempat penemuan itu, sebuah peternakan tua yang disewa selama konflik kepada seorang teknisi yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri Nazi, digunakan selama bertahun-tahun sebagai gudang pertanian. Struktur tempat kotak itu ditemukan telah digunakan kembali setelah perang sebagai tempat penyimpanan pupuk kandang yang menjelaskan bagaimana kotak itu tetap utuh tanpa terdeteksi selama puluhan tahun. Hanya ketika tanah dipindahkan sepenuhnya dalam pekerjaan pembersihan, tempat persembunyian itu terungkap. Kotak itu kemudian dikirim ke arsip regional Bavaria dan dikatalogkan sebagai koleksi Kröger. Meskipun nama pejabat itu hampir tidak muncul dalam dokumen,
Penyertaannya memungkinkan untuk mengelompokkan dan menyimpan keseluruhan di bawah penamaan tertentu. Itu, di atas segalanya, adalah perangkat administratif, contoh bagaimana kekuasaan direproduksi dari tatanan dokumenter. Keunikan kasus ini terletak pada isi dan formatnya. Sementara banyak penemuan lain yang terkait dengan Reich ketiga berkisar pada senjata, simbol, atau sisa-sisa arsitektur, kotak ini mewakili kerangka tak terlihat dari sistem tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga agar jaringan kontrol teritorial tetap hidup dan siap untuk muncul kembali jika ada kesempatan. Para spesialis menggarisbawahi bahwa temuan dokumenter ini, meskipun secara visual kurang spektakuler, lebih mengungkapkan untuk memahami logika nazisme akhir. Mesin kontrol bergantung pada kertas, pengarsipan, dan klasifikasi. Bahkan dalam akhir yang paling kacau, rezim berusaha mempertahankan prinsip tatanan formal. Arsip ini adalah bukti nyata dari upaya itu. Hari ini dokumen-dokumen itu tersimpan di lemari kaca tanpa dekorasi khusus. Tidak ada panji atau benda upacara, hanya kertas, segel, peta, dan formulir. Apa yang dulunya merupakan roda gigi yang disiapkan untuk berputar kembali tetap diam. Tetapi keberadaannya sendiri menunjukkan bahwa ada orang-orang yang berpikir bahwa kertas dapat menunggu di bawah tanah, menunggu kondisi untuk dibaca kembali. Setiap penemuan menunjukkan bahwa Nazisme memperluas kekuasaannya melampaui pertempuran, menyembunyikan senjata, simbol dan dokumen di tempat perlindungan dan peti. Sisa-sisa yang terkubur itu membuktikan strategi permanensi yang bertahan dari keruntuhan rezim. Ketika mereka terungkap, mereka mengingatkan bahwa perang meninggalkan bekas luka yang masih muncul dari bawah tanah dan bahwa memori dapat muncul kembali di sudut yang tak terduga.